First pick untuk EVOS. Second untuk Navi. 1-1 Lancelot ini langsung di ban tanpa ragu. Yap, karena gue juga merindukan ya ada draft yang berbeda gitu loh. Karena bisa dibilang untuk EVOS sendiri season lalu monoton banget. Di saat mereka udah mendapatkan gelar mereka nggak lolos playoff, baru habis itu aneh-aneh om. Sampai gue inget banget Guinevere langsung keluar waktu itu. Oke, ini Kalia ban, harusnya nih Sun Shin yang di ban. Yususin Orfani om, kita bahas soal Nggak, adanya Yususin. Albert dan Wosipol nih. Ini Wah, gue Yususin Wosipol. Orfani nih. Wosipol. Tapi Sun Shin. Gue bisa bilang nih, gue bisa kasih statement salah satu Fanny yang kuat banget dari mechanical ya. Gue bilang mechanical nih. Oke. Permainan kabelnya. Wosipol mungkin masuk daratan top 3. Oh ya? Wosipol. Oke. Tapi let's see. Cici kembali. Cici dulu. Tetap ya Cici ya. Ya, monster Cici ya. Ya balik lagi sih. Ini materi first pick untuk Cici karena kalau lawan mau pick jungle tebel salah, EXP juga yang tebel salah, bisa dipegang dengan dia. Dan bahkan ini bisa adalah salah satu yang bisa jadi Shadow Striker dan Uranus diambil langsung juga. Wah, first big banget nih. Ya untuk di head to head kan daripada di ban juga kali ya. Iya sih. Daripada ntar masuk di phase kedua, taunya di ban. Tapi ya, Tapi first pick banget ya gitu ya. iya maksud gue kayak mungkin kayak Baxia sekarang masih open. Tapi juga nggak kalah. Berani. Baxia. Baxianya diambil. Itu tadi sempet yang gue khawatirkan om. Iya, kayak sebenarnya ya Uranus kalau mau diambil nanti juga masih bisa. Mungkin di pick yang ketiga. Ya setelah kelihatan nih kan. Iya. Karena kayaknya nggak bakal diambil di Fos juga nggak sih? Ya, tapi sekarang Baxia keluar. Oke, pick ketiga ini pembuktian nih. Fanny atau enggak om? Enggak. Enggak. Enggak dulu ya. Enggak dulu sih kalau aku ya. Iya. Karena mungkin Baxianya akan ada di jungle. Itu yang bikin nanti Fanny-nya akan kesulitan objektif. Kan? Betul, dan dia kalah rotate juga sih sebenarnya. Bilang kalah rotate bukan yang kalah rotate gimana ya, tapi takutnya isi jungle-nya, Cryption-nya diambil dengan Baxia lebih cepat. Oke, berarti kita lari ke Vector kan? True damage, Alpha, Export. Ya itu mungkin nanti ya, di pick-pick berikutnya. Ambil MM dulu gak sih? Match up-nya udah kelihatan bener. Granger-nya udah kebuka soalnya. Iya. Kan? Jadi tahu sih. Moskow. Moskow. Moskow CV ya. Tapi balik, aku tuh gatel buat sounding Nathan tadi. Itu sih om, tadi gue sempet kayak kemarin sih lebih tepatnya gue nanya-nanya ke coaching dari MDL, player-playernya juga. Bahkan kayak gue ngeliat dari beberapa streamer juga. Nathan tuh terbilang katanya hero rank. Hero yang susah compete di kompetitif tim. Kompetitif ya. Iya. Oke, Selena. Tapi gue yakin sekalinya muncul Lim. Nextnya muncul terus aja. Iya, kadang ada butuh pemicu kan. Butuh pemicunya ini. Butuh pemicu. Makanya Kita udah sering. Pak Pulung taruh sana, pemicu. Kita udah sering tertipu berkali-kali nih. Kita udah sering menunggu terlalu lama gitu. Tapi sekalinya ada satu, buset. Keluar terus. Contohnya, Yi Sun Shin. Ya. Begitu Sun Shin keluar, dibuka, di ban terus-terusan habis itu kepake. sama kayak meta tank balik lagi kan. Iya benar. Anavel buka, tiba-tiba Iya. Kairi main. Kena lagi akhirnya. Iya. Coba. Siapa Selena aja ya. nih kita tunggu pemicunya ntar nih. Tinggal nunggu aja sebenarnya. Yap. Oke, tapi kalau Selena ini jelas ya. Karena kombinasi Baxia Selena ini mematikan sekali. Roda ditabrak, stunnya lama, tiba-tiba ada Lele nyusul. Nggak, cuman masalahnya sekarang kan Baxia kita udah sering banget ngelihat ya kombinasinya bersama dengan Parsha juga ya. Mereka punya mobilitas yang sangat tinggi ataupun ya hero-hero pick off yang cukup baik lah. Tapi sekarang Parsha udah diambil. Kadita biasa juga kan bisa menyusul. Iya. Bisa Ya. menyusul nih apapun pergerakan dari Baxia. Ya, udah di ban untuk Kadita. Yang lebih cocok lagi nih. Benar. Burst-nya lagi nih apa nih kira-kira? Di arah mid ya. Kagura? Gue Cecil. Kagura gimana Kagura? Xavier gak sih? Karena dulu kalau nggak salah juga gue pernah ngelihat ya RRQ yang membawakan. Kalau nggak salah nih ya. Baxia ada juga Cecil. Baxia Cecil. Bak- Oh iya, Baxia nggak Cecil- salah, nggak salah. Itu Rinse yang pakai. Iya. Rinse Nah dan itu Cecilnya efektif turtle. gitu loh dari awal dengan Baxia yang emang udah punya. Jadi follow up-nya juga di belakang udah langsung let's go gitu. Ya, gatel kaca. Entah kenapa sih gue ngeliat masih ke antara utility Aku ngeliatnya apa coba? Antara Alpha atau Expo? untuk last pick-nya Untuk Navi. Navi. Ya. Gue lebih mikirin mid-nya dari EVOS nih om. Kalau mereka mau pakai utility sebenarnya kayak Yves gitu-gitu masih masuk aja. Tapi Jadi hard Xavier- carry-nya Granger. Xavier pun masih masuk loh sebenarnya. Iya masuk, ada high ground defense juga sebenarnya kan. Cuman agak late game om. Ya. Kalau burst Kagura lah. Ya, tapi Kagura nggak bisa langsung ke burst ke Gatot atau Uranus ya. At least Moskov. Parsha. Moskov ya. Dia pilihannya tergantung Bravo. Dia yang akan pilih Bahkan nih sekarang kemana. gua kalau Navi mungkin bisa aja ya. Entah nanti Uranusnya, Uranusnya ke XP dari Gatotnya Kerok mereka ambil Akai. Ya, tapi ada Franco ternyata yang diambil. Mereka ambil Akai untuk junglernya. Akai. Oh, udah berantemnya. Makin gede lagi nih berantemnya di situ. Jungle Ya. tank berarti ya. Ya berarti mereka objektifnya di area
Ya objektifnya emang benar-benar mereka fokus di situ. Ya dan juga main di gold berarti kalau ini sampai ada jungle tank nih. Iya. Kalau mau dibawa dengan Cuman sanggup nggak di awal-awal gitu. Fanny gak sih? Ya tapi udah ada Valentina juga sulit kayak gitu kalau mengamankan hero kayak gitu lagi. Dia jungle tank kepegang ini. Kalau mau fighter, Xbox Alpha. Xbox Alpha, Xbox nih paling oke. Atau ya udah gambling di Fanny gak sih? Fanny masih. Stoppernya di Franco doang. Oke. Tapi serem itu Franco. Iya, udah mana lu maksudnya. Ya pilihannya tergantung sih. Yang safety ya pasti jungle tank. Fanny. Fanny. Let's go. Fanny keluar. Power pick Fanny. Fanny. Mechanical. Ya, Mechanical ya ini berarti. Karena untuk kita melihat Fanny dengan kondisi draft yang dimainkan dengan EVOS. Masuknya benar-benar. Ini harus timingnya pas. Ya, at least dia bisa ngebait gigit Franco dan cancellation-nya banyak. Gatot kaca EOG. Atau ya kalau misalkan nggak di EOG ada Moskov juga bisa nge-cancel gitu Cancel. loh. Oke. Begitu semangat di belakang kita ya. Navi Nation, EVOS Fam juga. Semua alat musik yang mereka punya juga udah dibawa ke sini hari ini. Yep. Jadi, dengan adanya deretan hero yang sudah mereka amankan, Best of 3 series di match yang kedua akan segera kita mulai sesaat lagi. Entah itu berakhir 2-0 ataupun 2-1. Itulah yang akan kita saksikan bersama-sama. Jadi langsung saja di match yang kedua, game yang pertama. MPL Arena mana suaranya? Let's go. Let's go to Land of Down. Pembuktian nih. Tadi gue dengan kesadaran penuh sih. Nge-state Wosipol ini kalau untuk mechanical top 3 untuk Fanny. Fanny ya? Fanny ya, Fanny ya? Dan mechanical. Gue gak ngebahas soal makro. Gue gak ngebahas soal lainnya. Tapi untuk XP dan Om Cici versus Uranus akhirnya kelihatan. Iya, dan ini Kars loh yang main di bawah di XP kembali ya. Yep. Setelah sempat berganti role juga, so let's see untuk perform dari Kars sendiri. Karena untuk di head to head kan di early game, selama Cici belum punya War Axe, seharusnya Uranus ini punya daya tahan tubuh yang cukup tebal buat bisa langsung di pick off. Oke, terjadi kericuhan sepertinya. Wosipol kehilangan tadi Steel Cable dan first blood berhasil didapatkan oleh Albert, menjadi sebuah kesalahan yang sangat fatal. Ya, relax dulu Kak. Relax. Tadi panggung biasa. Iya. Demam punggung. Kabelnya nyelip satu, Lim. Nyelip tadi. Nyelip Yep. tadi. Jadi Tapi- wireless. Wireless ya. Nah ini nih, yang bahaya ketika jungle hilang atau mungkin terkena first blood di awal-awal adalah diambilnya creeps. Dan Yep. itu akan berimpactnya, levelnya tertinggal jauh. Yap, dan ditarik lagi begitu baik kombinasi. Nggak gerak. Nggak gerak. Wah ini kalau kita tanya sama Kars ya. Kars keinget sesuatu nggak kalau ngelihat Baxia dan juga Franco? Keinget tim sebelum Navi, sebelum ganti Navi. Itu kombonya kan Baxia Franco waktu itu. Mereka yang populerin loh. Iya, Sekarang- bersama dengan Iya Kars yang Alfio, rasain. ya, iya. Iya bener. Oke, reset lagi. Yep. 2 poin kill dan jungle yang diambil. Fanny-nya nggak 4 berarti ya. Iya. Tapi lihat Karsnya bisa zoning buat Zorizo juga ya, di mana tidak ada kenyamanan pastinya ini untuk Zorizo bisa melakukan farmingan juga. Tapi ya so far pergerakan dari EVOS dengan 2 poin kill awal yang sudah mereka dapatkan, ini akan membuat mereka akan bisa mendapatkan turtle ini seharusnya Ya. tanpa hambatan. Jungle tank juga lagi ya. Kayaknya Oke. sangat di skip nih. Wah, ini ada sebuah pergerakan yang cukup masif dan cukup baik dilakukan oleh nggak pemain kena. dari Navi, tapi gak ada yang kena. X-Magic gagal sepertinya, namun Flicker ada satu lagi Spiro Misari tadi membuat Erlan dikeroyok habis-habisan. Wah ini mirroring yang bagus loh. Maksudnya ya mereka tahu nggak bakal bisa untuk kontes karena turtle kan. Yep. Dia lepas dan dapetin gold plus udah buang spell. Ya. Wrong spell ya. Tapi ya masih dengan hambatan di mana Wosipol levelnya pastinya akan jauh tertinggal dibandingkan dengan Baxia juga yang sudah akan menjadi gangguan tersendiri. Cuman memang pertukarannya adalah dengan melakukan delaying juga terhadap kekuatan nanti ya di late game buat Erlan. Ini pasti menguntungkan untuk Navi. Iya. Terus prediction Papulung Papulu. bersama Navi ya. Sama Navi hari ini. Wey, ada pergerakan dari Wosipol dan berhasil sepertinya tadi ya. Dapat ya. Dapat Albertnya retrinya dipakai buat ngambil Iya, iya, Rokusa iya. tadi kan. Iya. Wow. Tapi cukup banyak ya suara untuk EVOS tadi. Hanya Berganti-gantian 40. mereka tadi ya. Mhm. Ini cukup cepat off temponya. Ya, tapi di atasnya ini Kars masih bisa pegang sih. Kayak ya Cici ketemu dengan Uranus. Selama belum ada si Halberd, Dominus Ice atau bahkan dengan War Axe, sulit banget untuk bisa tumbangin Uranus. Wah gua ngeliat gameplay Navi lumayan oke nih. Dia sentris ke CV om. Mhm. Yang dimana itu memang powernya mereka. Yep. Sementara sekarang Kars bisa gak dia kabur karena sekarang udah mulai dikejar-kejar, tapi Flicker tepat waktu tadi. Nyaris. Nyaris. Dan ya backupan selalu ada di gold lane. Ini ganking terus loh.
buat si Erlannya. Minimapnya bahkan selalu memperlihatkan bagaimana sulitnya Erlan mungkin untuk bisa maju ke depan. Yep. Apalagi nggak ada spell kan. Wah itu pressure bakal lebih berat lagi. Cuma untuk objektif selanjutnya gue agak sedikit khawatir untuk Navi nih. Apakah mereka mau mirror terus ke atas? Best of Era lagi-lagi veteran versus rookie nih. Adanya Apro yang mewarnai MPL ID Season 16 melawan veteran Ki. Yang kita udah tahu lah ya Ki dari Bigetron udah sekarang ke EVOS. Wah, dia mau dihajar. Abot, oke ditarik dan itu kombinasi yang begitu baik. Itu dia. Itu kombonya ya. Rasakan kombo timmu sendiri kan. Iya, ditabrak, ditarik, langsung di-pick. Yap, dan Sorizo. Apabila Sorizo di sini berhasil diamankan, ini menjadi sebuah kerugian ataupun mereka tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Tapi Worshipful dan Sorizo masih berhasil bertahan ditarik. Pebab yang selamat, Kars yang masih bertahan tapi tidak dengan Worshipful. Uno, greedy banget sih tadi. Wow. Dia coba dapetin kill padahal bisa Oke, purple. dan Erlan kali ini dengan satu spiral reduction tadi membuat Sive berhasil untuk mendaratkan tepat satu hit terakhirnya Sive. Sive hampir saja bisa mendapatkan Kara Erlan. Cukup tenang tadi Erlan. Flicker yang digunakan untuk menghindari range. Tapi balik lagi Turtle di setup dengan sempurna EVOS. Turtle-nya kedua. Wow, ini lebih seakan-akan kita melihat Navi. Ya. Mereka sangat over commit ketika melakukan sesuatu. Dan semuanya berhasil untuk dipunish juga, bahkan Erlan tadi sempat hampir terpick off memang, tapi tidak tumbang. Dimakan. Oke, depan yang lain Sorizo cukup pede sendirian dan Vengeance yang tepat waktu tadi bagus banget loh Sorizo. Let's see dari belum setnya juga ya, belum tank pastinya untuk Batsia. Wehe, salah. Kombonya salah mas. Atau ketutupan. Ada minion juga. Ketutupan minion tadi depan berbeda. Sorizo langsung dikejar-kejar saya oleh Worshipful. Masih digocek. Sorizo masih mencoba untuk bisa ngerijan SP yang dia miliki. Tapi sekarang udah ada satu Ice Strike. Dan tidak bisa. Bahkan ada Afro tadi yang udah langsung lompat dengan Eyoji. Wow, tapi 3 ultimate sudah dibuang langsung tadi untuk Navi. Sangat totalitas untuk menumbangkan Sorizo juga. Oke. Mereka harus lebih tenang sih. Karena ya, oke, Fanny mainnya memang di early game. Tapi mereka punya late game insurance kok. Mereka punya Moskov kok. Mereka punya Parsha. Ya. Jadi jangan terlalu... Wah, berhasil buru-buru lah. ditarik, dikeroyok dong ini. Oke. Dan Kars harus meregang nyawa. Wah, Winter No cancel. untuk Ki. No cancellation sekarang ketika ada Bloodhound yang kena ke lawan juga. Dan ini tarikan Iron Hook dari Ki. Ini cukup on point dari tadi. Ya karena lawannya memang kena stun gitu Pak. Bener. Bahkan ya kalau nggak kena stun pun Ki kan salah satu user Franco juga. Ini Iya. ditambah kena stun. Jadi pasti kena. Yep. Oke. Ini harus berhati-hati mereka. Dalam rebutan, Ki sudah bersiap untuk bisa menarik arah siapapun. Namun Sorizo kembali hadir. Dan ya untuk defensifnya yang tadi gue bilang Om. Ada Parsha, ada Moskov. Mereka cukup aman untuk nge-clear. Yep. Mau mulai lagi? Oke. Dan mau lagi menabrak. Enggak. Gak dikasih. Bukan tabrak yang dicari ya, tapi purple buff yang akan hilang sebentar lagi. Hilang. No purple Worshipful. Mungkin opsinya ke split push dulu deh sekarang. Lihat midnya. Midnya coba untuk digempur. Walaupun nggak bisa diambil juga. Oke, di depan berbeda. Rondel mencoba untuk bisa memberikan sedikit gangguan. Namun di atas, Worshipful sendirian. Worshipful akankah berhasil ditabrak? Karena sekarang udah ada pergerakan dari Albert yang menggojek Heiki. Digigit kah? Namun di depan berbeda, Sorizo berjuang sendirian. Sorizo dengan Vengeance yang sudah diaktifkan, tapi masih ada bala bantuan. Di depan berbeda, Worshipful down. Tapi 3 player di bagian bawah berhasil mendapatkan Karol tersarat. Worshipfulnya down tapi udah clear Om. Ya, udah clear juga dan bahkan dari turtle-nya yang terbuka ya. Tapi Navi mereka selalu berusaha untuk mencari cara. Bagaimana ketika ada tim fight yang gagal mereka menangkan, mereka harus ada pertukaran yang dilakukan. Perfect Turtle, EVOS. Tadi ada Bloodhound juga yang kebuka nih. Key-nya nggak ada Oke, ultimate. dan Kars ditabrak, ditarik, ditembakin, flicker keluar. Mau tidak mau, source tersebut lah yang harus dia keluarkan. Oke, second item ya untuk Worshipful, Melvick. Baru selesai juga Melvick buff. Setelah heptasis pastinya. Tapi kita melihat bagaimana advantage untuk EVOS ketika Erlan sering kali terkena ganking. Ternyata secara goldnya dia leading 1000 dibandingkan dengan Sive. Ya, karena dia dapetin point kill juga ya. Sementara Sive nggak ada kill sama sekali. Yep. Dan itu sih nggak boleh buru-buru. Karena ya mereka konsepnya itu bukan segalak ini di awal dari Navi. Mereka bisa defense. Yep. Dan item ketiga juga tadi untuk Erlan selesai Melvick buff juga ada. Purple udah lepas aja lepas. Udah. Yep. Cukup. Pilih ya, harus pilih ya. Satu buff, nggak bisa dua. Oke.
Berhasil diambil dari purple buff-nya, sementara mereka sekarang mencoba untuk bisa mendorong ke arah satu tertarik ada di area mid. Dan Apro-nya gagal ditarik, kali ini akan kalah jadi mereka bisa karena tidak ada lagi solusi untuk escape ability dan Apro-nya pun langsung menghilang dan sangat cepat. Apa yang membuat dia tadi, Rodel mencoba untuk bisa membalikan keadaan dan area mid aman kembali. Untungnya udah di-clear tadi, makanya nggak ada minion dan keputusannya cukup bijak dari EVOS untuk sedikit mundur. Reset kembali sekarang. Wow, tapi menarik sebenarnya bagaimana item dari Erlang juga ya. Ternyata Skyfierce ini bukan trial ya buat item yang kedua, tapi item yang ketiga. Wah, Albert opening sampai situ ya, oke. Pede banget ya. Akan tabrak siapapun jadinya. Karena akan ada Iron Hook juga yang nge-follow. Iya. Oke. Kembali turun lagi dari temponya. Tujuan dari EVOS udah didapetin. Dia udah dapetin turretnya. Dan ini yang rumit pastinya dari Woshipol untuk mendapatkan purple buff yang setiap kali akan muncul purple buffnya. Bisa jadi akan ada raid yang masuk dari EVOS juga. Yep. Sementara sekarang Albert sudah standby sendirian. Albert sudah mencoba untuk bisa mencari posisi yang jauh lebih baik dan hey, Shipe kali ini gagal untuk bisa pulang. Ada sebuah pergerakan dan Spirit of Destruction dan untuk keluar. Begitu saya Shipe-nya masih berusaha untuk bisa kabur dan juga menjemputkan Dinda masih selamatkan. Tapi tidak untuk waktu yang lama karena udah ada Heki yang memang mendukung di area belakang. Oke, masih berlanjut nampaknya. Dan Lord di setup, ini bisa jadi free Lord. Tapi lihat di atas ada mirror juga yang kembali dilakukan. Wah, itu Albert bagus banget tadi, Om. Tarik Benar lagi. baik dan berhasil tadi menarik karena X-Magic di sana dan selamat dan tidak bisa. X-Magic down. Benar-benar diambil satu demi satu tadi dan EVOS. Waduh. Lagi. Albert, keterusannya Albert, oke. Ditarik lagi dan in the moment. EVOS membantai sejauh ini. Iya, kombinasi yang dilakukan secara berulang-ulang bahkan pasif. Holy Defense ketarik lagi. Ketarik. Wah, Ampun, Heki. ini sekarang kan tidak butuh Bloodhunt sebenarnya. Mereka bisa dapetin point kill, lebih point kill bentuk Iron Hook. Oke, Woshipol mencoba untuk bisa menarik mundur dan ditarik. Zipe kembali menjadi korban. Dan Woshipol kali ini kembali masuk dalam area defensive yang mereka milikin. Oke, midnya hancur. Lordnya masih ada di bawah loh. Yep. Atasnya tadi memang sempat dikontrol, tapi nggak terlalu lama. Wah, midnya coba dipotong. Oke. Woshipol menunjukkan bagaimana mekanikal dari kabel yang dia miliki. Wah, begitu dijaga. baik. Sementara sekarang Albert mencoba untuk bisa menjegal. Dan mau tidak mau Woshipol harus pulang. Smash-nya bagus sih tadi. Dia memancing dua orang kan, sehingga bawahnya bisa di-clear, tapi next wave hadir lagi. Yep. Yap. Selain hadir, ini ada Bloodhunt yang ready. Aduh. Deg-degan kita ngeliatnya dan Kars mencoba untuk bisa maju. Sementara sekarang Woshipol tadi dengan skill level begitu baik. Dia langsung mundur kembali. Tapi dengan sedikit SP yang ada di dalam tubuhnya. Spirit of Destruction akan berpindah tempat Oh, clear. tapi masih cukup aman. Dan wave minion-nya pun sudah berhasil dihilangkan. Tujuan dia memang clear aja tadi, Om. Ya, memang bisa di-clear ya. Tapi pressure yang kalau kita tonton dari tadi, EVOS. Franco-nya masuk dan tabrakan-tabrakan dari Baxia ini loh. Yang nggak bisa ditanggulangi dari untuk Navi. Kayak mereka setiap kali tertabrak, mereka nggak bisa melakukan follow up. Yap, sementara di bagian atas menjadi satu target utama juga kan, tapi masih dibiarkan begitu saja. Dengan satu pergerakan dari Pars yang begitu baik lewat Federal Strike, aman kembali. Kars bocor banget tadi. Dia kena, ketahuan? Wah, ketahuan. Oh. Dibalik arah. Itu namanya drive-thru. Drive thru. Dia sambil roda, retri cabut lagi. Iya. Terima kasih sudah membantu ya. Oke. Untuk retribution point yang terlihat cukup mudah tadi untuk Albert karena timingnya memang tepat tadi untuk Dede masuk. Hengki, mancing mania belum mantap sejauh ini. Kita lihat siapa yang akan menjadi korbannya karena masih ada wave minion menghalangi. Tapi sejauh ini belum ada satu korban. Dan Federal Strike langsung diamankan oleh Roger. Apro down. Sementara sekarang Cavalier Bloodhunt membuat Woshipol pedal terkapat dan pancing yang mantap. Kars langsung menjadi korban tambahan Albert. Mundur kembali, wave minion masuk. Sementara X-Magic flicker guna untuk bisa menyelamatkan diri dan best. Lejap seketika. Itu dia Iron Hook, kematian dari Hengki yang selalu on point. Kombinasi Albert dan Ki menjadi sesuatu yang sangat mengerikan sebagai pembuka EVOS. Terlihat sangat berbeda. Yep, sangat mulus sekali tadi untuk EVOS.